Tuhan menyembah Tuhan, kebenaran-Mu menolong kami. Kebenaran firman Tuhan meneguhkan percaya kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dan biar kekuatan firman Tuhan sore ini Tuhan mendapatkan setiap hati kami. Dan apa yang kami dengar kami dapat lakukan dengan petunjuk pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus. Sebab kami tahu Tuhan kami tidak kuat kalau tanpa tuntunan Roh-Mu. Oleh karena itu Bapa di sorga, biar Engkau berbicara buat kami sore hari ini dengan penuh kuat kuasa-Mu. Sehingga tiap kata dan kalimat yang diseberangkan punya arti dan kami tangkap sungguh-sungguh. Menjadi rema berkat buat kami masing-masing di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih percayakan kami hidup. Sekali lagi Bapa, ambil alih jam pemberitaan firman Tuhan. Intervensi di luar intervensi Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu di sini Tuhan, di tempat ini, di tiap pikiran, perasaan, roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan biar nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Sekali lagi hamba-Mu, pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan di tempat ini Bapa. Dan biar kebutuhan-kebutuhan kami dijawab dan ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap dengar sabda-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberi kita kesempatan sekali lagi untuk ada di persekutuan doa air hidup. Kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, dan kesempatan hidup ini mari kita terus ada di hadapan Tuhan, mengiring Tuhan selagi Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tahu rasa haus, rasa rindu kepada Tuhan, walaupun kita di rumah kita masing-masing punya kesibukannya, punya kegiatan, tapi kalau kita dihimpun di dalam satu komunitas rohani yang seperti ini, artinya di sini kita diberi kekuatan rohani untuk bisa kuat dalam menjalani hari-hari hidup kita yang makin hari makin sulit. Tapi kita tahu kepada siapa kita percaya, kita tahu bahwa kita murid Tuhan, kita tahu bahwa kita umatnya Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa kita umatnya Tuhan, pasti Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita masing-masing. Dunia yang kita jalani bukan makin tambah lebih baik, akan makin banyak sukar dan sulitnya. Hanya mereka yang ada di dalam Tuhan yang merasa bahwa mereka orang milik Tuhan, muridnya Tuhan, dan Tuhan menjadi gurunya. Guru akan ajar bagaimana cara hidup yang baik. Sebab guru pasti dia ajar yang baik. Guru yang tidak baik itu yang akan ajar yang tidak baik kepada muridnya. Tapi kalau guru yang baik, dia akan ajar bagaimana menjalani hidup ini. Dan ini sore yang saya akan coba sampaikan dengan pokok pikiran, siapa saja yang disebut dengan murid Tuhan. Orang-orang seperti apa yang dibilang murid Tuhan? Zaman sekarang, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus disebut atau biasa dibilang orang Kristen. Baik. Jadi kalau zaman sekarang, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus yang mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang biasa bilang itu orang Kristen. Tapi kalau dalam gereja purba, di gereja mula-mula, jemaat mula-mula, selalu orang bilang murid Kristus, murid Tuhan. Nanti di kota Antioquia dalam Kisah pasal 11, baru itu kata Kristen itu muncul. Itu pun bahasa plesetan dari orang-orang Antioquia. Bahasa olokan sebetulnya, bahasa ejekan, karena
perilaku dari orang-orang, dari murid-murid Tuhan, dari pengikut jalan Tuhan, mereka berperilaku dengan gaya hidup seperti Kristus. Makanya mereka dibilang Kristen. Itu dong Kristen itu. Nah, bahasa plesetan itu kemudian dipakai, diambil sebagai sisi positifnya, bahwa mereka yang hidup, yang berperilaku seperti Yesus, seperti Kristus, disebut Kristen. Tapi memang sebelumnya mereka dibilang murid Tuhan, pengikut jalan Tuhan. Nah, ini istilah ini sekarang kan sudah tidak terlalu dipakai, padahal itu istilah yang alkitabiah. Itu siapa? Itu orang Kristen. Jarang orang bilang itu murid Tuhan. Oh, itu pengikut jalan Tuhan. Padahal itu yang paling alkitabiah. Sebab kalau istilah Kristen itu kan istilah orang kafir, kemudian diadopsi, diserap, diambil, lalu kita pakai terus sekarang. Karena perilaku kita, perilaku Kristus, makanya Kristen artinya pengikut Kristus. Kristen artinya kehidupan baru, kehidupan anak-anak terang. Makanya Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Karena memang murid Tuhan. Mereka dijadikan murid Tuhan. Dia tidak bilang pergi jadikanlah semua orang jadi orang Kristen. Makanya saya bilang itu tadi, itu istilah itu di Antioquia. Tapi tidak apa-apalah kita pakai. Tapi kalau kita menggunakan murid Tuhan, saya murid Tuhan, saya anak Tuhan, saya pengikut Tuhan, pengikut jalan Tuhan, tidak ada salahnya juga. Malah itu yang lebih tepat menurut Alkitab. Karena mereka akan diajar, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah kepada mereka tentang segala sesuatu. Jadi murid Tuhan itu murid yang dididik dan diajar. Orang-orang seperti apa, model seperti apa yang dibilang murid Tuhan? Murid Tuhan itu adalah mereka yang berusaha untuk hidup di dalam kesucian dan dalam kebenaran. Itu murid. Mereka dibilang orang-orang kudus. Artinya yang berusaha berjalan di dalam kesucian dan kekudusan. Itu murid Tuhan. Kalau sekedar beragama Kristen, dia tidak pusing mau hidup benar atau saleh, hidup kudus, hidup dalam kesucian. Dia tidak pusing. Tapi kalau orang pengikut jalan Tuhan atau murid Tuhan, yang Tuhan bilang pergi jadikanlah semua bangsa muridku, berarti murid-murid ini adalah orang-orang yang digelar sebagai orang-orang kudus. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai ayat yang ke-43 ya. Jadi yang pertama saya langsung, nanti kita akan lihat sambil membacanya. Jadi yang dibilang murid Tuhan adalah mereka yang berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga mereka digelar sebagai orang-orang kudus. Pada waktu itu ayat yang ke-32, pada waktu itu Petrus berjalan keliling. Jadi perikopnya, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Ayat 41. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Nah, di sini disinggung kata orang-orang kudus. Jadi yang dimaksud dengan orang-orang kudus ini bukan orang yang tidak pernah buat dosa, yang suci ke malaikat.
Atau yang suci seperti Tuhan Yesus yang tidak buat dosa. Kalau malaikat buat dosa makanya dia dibuang. Jadi yang dibilang orang-orang kudus adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa, lalu kemudian oleh kerja Roh Kudus, oleh jamahan Tuhan, jamahan Roh Kudus, dia menyesali perbuatannya dan dia sadar, lalu setelah dia sadar, dia menyesal, lalu dia tinggalkan dosanya. Itu orang-orang kudus. Jadi bukan orang yang sama sekali tidak melakukan dosa. Bahkan ajaran Kristen ini beda dengan ajaran yang non-Kristen, ajaran lain. Kalau ajaran lain bilang bayi tidak berdosa ya. Kita jangankan bayi, masih segumpal darah di dalam kandungan saja sudah berdosa. Ada yang tahu ayatnya itu? Saya tidak sempat menyiapkannya. Ada yang tahu? Dari dalam kandungan aku diperanakan dalam dosa. Yang punya Alkitab elektronik bisa bantu. Ada yang sudah dapat? Ya. Ya, kita buka Mazmur. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kita beda dengan agama lain. Agama lain bilang surga di mana? Rendah amat di bawah telapak kaki. Kita di surga ya surga. Masa di bawah telapak kaki? Apalagi di bawah telapak kaki ibu yang jangankan sudah jadi ibu, dalam kandungan saya sudah berdosa. Iya Pak ya, Pak dulu kan tahu itu bahwa apa? Ini surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kita tidak. Jadi sejak dalam kandungan kita sudah berdosa. Tapi Tuhan bilang orang-orang kudus. Jadi orang-orang kudus yang dimaksud itu bukan putih dari atas di bawah. Pakai baju putih, tusuk konde putih, bandul putih, sepatu putih, cincin gelang semua yang putih semua. Jadi orang kudus mereka yang pernah berdosa, bahkan dikandung dalam dosa. Lalu waktu dia sadar, oleh kerja Roh Kudus, menjamah hati nuraninya, waktu dia dengar firman Tuhan, dia tersentuh, dia mengalami pembenaran oleh karya Roh Kudus, bukan upayanya sendiri, tapi itu pembenaran, pengudusan, itu karya Roh Kudus. Makanya fungsi Roh Kudus, tugas Roh Kudus salah satunya, menginsafkan orang dari dosa. Roh Kudus yang akan kasih insaf kita, yang kasih sadar kita. Lalu Alkitab bilang, firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik orang, memperbaiki orang dari kesalahan dia. Huruf memang mematikan, tapi roh yang memberi hidup. Jadi waktu kita baca Alkitab, waktu kita dengar orang menyampaikan firman Tuhan, roh itu, Roh Kudus itu yang akan memberikan kehidupan yang menjadikan rema. Tulisannya yang mati ini logos. Tapi yang membuat sampai kita mengerti ada rema, bukan remah. Remah itu sisa, tapi rema, RHMA itu artinya ada sesuatu yang diilhamkan Tuhan untuk kita paham, untuk kita mengerti. Jadi kita yang dibilang orang-orang Kristen atau murid Tuhan atau murid Kristus tadi, pengikut jalan Tuhan, adalah orang-orang yang berupaya, berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Kita harus menjadi orang yang berupaya oleh karya Roh Kudus, minta Tuhan, saya mau jadi muridnya Tuhan. Saya tidak mau hanya jadi orang yang beragama Kristen, tapi betul-betul hidup di dalam kebenaran. Coba kita lihat di sekeliling kita. Coba kita lihat tetangga kita. Coba kita lihat lingkungan kita.
Yang beragama Kristen banyak. Tapi yang sungguh-sungguh jadi murid Tuhan itu siapa? Ini bagian ini seperti bahasa biasa saja. Tapi coba kita renungkan. Apakah kita hanya jadi orang Kristen yang beragama Kristen, atau betul-betul menjadi murid Tuhan? Sehingga kita digelar orang-orang kudus. Kita kudus ini bukan karena upaya kita. Makanya banyak orang yang berupaya dengan niatnya sendiri. Ini hari tobat, besok kumat, jadi tomat. Tomat kalau ramas kan cepat hancur. Dia tobat, dia kumat, dia tobat, dia kumat. Itu karena upaya dia. Tapi kalau dia sadar bahwa dia tidak kuat, dia tidak mampu, lalu dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu. Oleh karya Roh Kudus itu yang memberikan kita kemampuan. Di tengah dunia yang bisa tarik kita untuk buat dosa, kita bisa kuat. Ada amin. Sebab daya tarik kudunya ini begini kuat sangat kuat buat kita. Makanya sebelum dunia modern begitu maju, setan sudah bisa coba Yesus untuk mempertontonkan kemegahan dunia dan semaraknya. Apalagi dengan sekarang kita tidak menginginkan sesuatu yang porno masuk di dalam handphone kita, dengan sendirinya dia masuk. Begitu transparannya dosa sekarang di depan mata kita hanya dengan hanya ujung jari. Nah, waktu di padang gurun belum ada begitu, belum ada handphone. Tapi setan sudah menawarkan dengan segala kegemilangan dari dunia ini. Itu membuktikan bahwa daya tarik dunia ini sebetulnya begitu kuat. Tapi kalau orang yang ada di dalam kesucian dan kebenaran, dia orang kudus, sekalipun kemilaunya begitu kuat, sekalipun gemerlapnya dunia begitu kuat untuk tarik dia tidak akan jatuh di dalam dosa. Ada amin. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa, pernah hidup di dalam dosa. Jatuh bangun, lalu bergelimang dengan dosa. Tapi kalau sampai dia dibilang orang kudus, itu karena karya dari Roh Kudus. Jadi orang kudus bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau sampai jemaat di Roma 1 ayat yang 1 dibuka, Roma 1 ayat 7, ini cepat-cepat saja, saya kasih tunjuk. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Pertama Korintus 1 ayat 2. Pertama Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Filipi 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Kolose disebutkan di dalam Kolose juga. Ayat yang pasal 1 ayat 2. Kolose 1 ayat yang kedua, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Baik. Roma, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, orang-orang mengong semua di sana. Orang-orang yang pernah hidup tidak benar, tapi oleh karena kerja Roh Kudus mereka dibilang orang kudus. Mereka dibilang orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Di Roma orang sibuk mempertentangkan, bahkan lebih taruh perhatian kepada sunat lahiriah daripada sunat sunat rohani. Jadi ada pertentangan, ada perselisihan, ada perkelahian, perdebatan tentang sunat lahiriah dan sunat batiniah.
Kalau di Korintus, saudara pernah baca, jemaat-jemaat Korintus itu terlibat dalam pelacuran bakti. Di pertama Korintus 5. Bahkan dibilang, dorang pun dosa perzinahan itu dosa yang keji yang mereka lakukan lebih rusak dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara lihat. Lebih baik kita buka ya. Pertama Korintus pasal yang kelima. Tapi dibilang orang kudus. Dosa dalam jemaat. Pertama Korintus pasal yang kelima. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa. Artinya dalam jemaat ini. Saudara bayangkan, ini bukan di luar jemaat. Di antara bangsa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya dan seterusnya. Jadi orang-orang jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus itu banyak yang hidup dalam perjapulan, perzinahan, pelacuran bakti. Di sisi lain bahasa roh minta ampun. Yang banyak mata sibuk omong tentang bahasa roh ya di kitab Korintus. Tapi ternyata di dalam jemaat ada pelacuran bakti, ada perzinahan, ada percabulan. Lalu kalau di Efesus, itu penyembahan kepada dewa. Dewi Artemis, Dewi kota Efesus yang sangat dihormati. Itu dalam Kisah pasal 19. Sehingga kita bisa lihat Paulus ajak jemaat Efesus dalam surahnya supaya menjadi manusia baru. Sehidup sebagai anak-anak terang. Karena mereka mendewakan, menyanjung dewa Artemis. Dewa-dewi kota Efesus. Tapi Paulus kirim kepada jemaat orang-orang kudus. Kalau di Filipi lagi terjadi perpecahan di dalam jemaat. Ada pertikaian. Satu merasa paling terhormat, paling baik. Yang lain tidak baik. Cari keuntungan diri sendiri. Cari penghormatan manusia. Tapi Tuhan Yesus bilang. Dalam karya Roh Kudus. Kepada Paulus dia bernulis orang-orang kudus. Lalu kalau di Kolose. Pengajaran setan. Guru-guru palsu. Menyusup di dalam gereja. Ajaran campur aduk sinkretisme masuk di dalam jemaat. Tuhan dan setan masuk semua. Tuhan dan tahyul masuk. Filsafat dan tradisi manusia masuk di dalam gereja. Tapi Paulus bilang orang-orang kudus. Itu artinya orang-orang kudus adalah mantan orang-orang berdosa. Mantan orang-orang bengkok. Mantan orang-orang yang tidak berjalan di dalam jalan Tuhan. Tapi oleh jamahan dan karya Roh Kudus, mereka dibilang orang-orang kudus. Sebuah penghormatan gelar dari Tuhan melalui Rasul Paulus. Sekarang coba kita lihat diri kita masing-masing. Lalu kita dibilang murid Tuhan. Dulu ini kita murid siapa? Kadang kita pembadan saja yang di gereja, tapi yang ada dalam pikiran, dalam otak kita, dalam hati kita, setan lebih banyak. Kadang habis keluar gereja kita taji ayam. Habis keluar gereja, kita pun oto mungkin kena sentuh orang naik sepeda saja, kita cuci maki orang. Kita tabrak orang menabrak. Kita tidak peduli orang yang menabrak dia mati kosone. Tapi pi elus oto mulus kok tidak. Itu ada cerita nyata, saya pernah baca, itu kisah nyata. Itu sebuah cerita yang saya baca dalam sebuah cerita rohani, itu kisah nyata. Dia baru keluar dari gereja, tiba-tiba ada satu kakek yang berolahraga menggunakan sepeda, tiba-tiba dia kencang, mobilnya keluar dari gereja, langsung dia tabrak. Dia tabrak itu mobil, lalu si kakek tua jatuh, terjerembab,
berdarah. Tapi si yang punya mobil ini turun bukan lihat menolong si kakek, tapi dia lihat dia elus-elus in mobil lecet kosonde. Nah ini murid Tuhan bukan model seperti ini. Murid Tuhan adalah orang-orang yang dibenarkan, yang dikuduskan oleh Tuhan, yang punya pemikiran benar. Yang punya pemikiran kudus, makanya ada ayat firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, orang tidak bisa melihat Tuhan. Jangankan bersama-sama dengan Tuhan. Jangankan bersanding dengan Tuhan. Melihat Tuhan pun tidak. Ibrani 12 ayat 14. Jadi kekudusan harus dikejar. Kesucian harus dikejar. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita mau dibilang murid Tuhan, pengikut jalan Tuhan, mari kita kejar kekudusan. Supaya Tuhan bilang kita orang-orang kudus yang jadi murid Tuhan. Orang jadi murid Harvard. Iya ya Pak Bayu ya. Tamatan dari mana? Saya alumni UGM, baru alumni UGM. Tapi orang malu kalau bilang beta murid Tuhan. Tapi kalau bilang saya murid Profesor Doktor Insinyur Marlin. Apalagi gelar di belakang. Di peternakan ada Profesor Marlin. Baru-baru yang dilantik jadi guru besar lagi Profesor Doktor Insinyur Gemini. Jadi guru besar terbaru lagi di undangan. Ada 2, salah satunya dosen peternakan Ibu Prof Gemini. Jadi mahasiswa bimbingan Prof saja. Kalau sebut Prof, saya bimbingannya Prof ini saja. Wow. Tapi kita kalau lu siapa pemurid, orang akan tidak akan bilang saya muridnya Tuhan. Rasa geli kalau bilang saya murid Tuhan. Kalau bilang orang Kristen lah tak biasa, tapi orang jarang bilang saya murid Tuhan. Tapi kalau dia betul-betul dia tahu diri betul sungguh-sungguh dia murid Tuhan, dia tidak akan merasa malu saya murid Tuhan. Orang jadi murid Sai Baba, jadi murid apa lagi pengikut sekte-sekte saja orang semangat. Saya pengikut ini, saya pengikut Sai Joji, saya pengikut apa lagi sekarang itu. Saya pengikut Universal Salvation, keselamatan universal. Saya murid ini, saya muridnya ini, saya muridnya ini, saya muridnya ini. Ingat, kita muridnya Tuhan, amin. Jadi jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kalau bilang, beta ini muridnya Tuhan. Sebab kita belajar dari Tuhan. Sebab kita belajar dari profesor yang turun dari sorga. Kalau profesor dunia ini ya Kak Ine, dia punya hanya keahlian khusus di salah satu itu, makanya dia jadi profesor. Tapi kita pun profesor dari sorga itu bukan satu bidang saja. Ada amin. Bidang sakit, dia urus. Bidang kurang beras, dia urus. Jadi dia urus semua. Kurang uang, kurang beras, kurang sehat. Kurang apa lagi? Mau pintar ini, pintar itu, dia urus semua. Dia ajar semua. Kalau dokter lagi, waktu dia dokter umum, dia mengerti umum semua, tapi agak repot juga karena terlalu banyak umum. Akhirnya orang sekarang mau sekolah spesialis, akhirnya dia ahli di situ saja. Tapi kalau guru kita, dia mengerti banyak hal. Dan kalau dia mengerti banyak hal, kenapa kita tidak mau jadi muridnya Tuhan yang mengerti banyak hal? Saya renungkan ya, kenapa banyak kita yang tidak mau jadikan Tuhan sebagai guru yang mengerti banyak hal? Dengar baik-baik ya. Kalau dia guru yang mengerti banyak hal, kenapa kita tidak mau jadi muridnya guru yang tahu banyak hal? Jadi karena dia guru yang mengerti banyak hal, mari kita harus jadi muridnya dia karena dia tahu banyak hal.
Kalau tanya tentang kepolisian, Kak Nuri mengerti tentang kepolisian. Ya. Tapi kalau saya tanya tentang reproduksi ternak, pasti Kak Nuri bingung. Demikian juga dengan saya. Kak Nuri tanya saya tentang kepolisian, saya tidak mengerti. Kalau dia tanya pangkat-pangkat, pasti saya mesti buka Google. Pangkat dalam kepolisian dari yang terendah sampai yang tertinggi, saya tidak hafal. Tapi buka Google bisa. Beliau juga begitu. Untuk dia mengerti, reproduksi ternak, buka Google. Jadi kita tidak bisa paham semua. Lalu kenapa orang tidak percaya kepada guru yang mengerti segala hal? Jadi ini jemaat-jemaat yang dibilang orang kudus tadi ini, sebetulnya mereka awalnya sebelumnya orang-orang yang berontak. Dan kalau sekarang dikuduskan, ini rahmat yang turun dari salib. Dan sekarang juga kalau kita dibilang orang kudus, orang saleh, orang yang diangkat, yang dibenarkan, yang dikuduskan oleh Tuhan, ini sebetulnya rahmat yang turun dari salib. Waktu kita jadi murid, Dia yang pilih kita jadi murid. Bukan kita yang pilih dia jadi guru. Ada amin. Kita masuk sekolah ya. Kak Nuri di WK Bubak dulu, di WK Bubak, kan sekolah di SMA di WK Bubak ya. Itu SMA Kristen. Nah, kami dua masuk SMA Kristen itu, kami mau sendiri. Makanya kami tidak masuk di SMA negeri, di semi negeri, kan di WK Bubak ada. Tapi kalau kami pilih SMA Kristen itu kami pilih sendiri. Jadi bukan sekolah yang pilih kami, bukan guru di SMA Kristen yang pilih kami, beda dengan Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang pilih kita untuk jadi murid. Bukankah itu sesuatu yang hebat? Lu mau miskin kah? Lu mau dari kampung kah? Dia pilih jadi murid. Nah sekolah-sekolah di Kupang yang sekolah-sekolah dui bilingual ya, kayak ini ya. Dong son dipilih bosong yang son ada doi. Model KBT yang sudah dulu di sekolah yang internasional, anlong sekolah internasional. Paling kuat ya mercusuar. Paling bisa apalagi yang di belakang toko hero itu. Lentera. Mungkin yang begitu-begitu bakal terlalu yang wah-wah sulit juga. Tapi itu Tuhan ya. Mau miskin, mau kaya, mau biru balau, mau hitam kuning, lurus keriting, mancung pi luar, mancung pi dalam. Dia pilih kita. Jadi muridnya. Jadi kalau kita dipilih jadi murid, hormat betul-betul itu guru. Dia pilih kita tanpa klasifikasi. Dia pilih kita tanpa kriteria untuk kita jadi murid. Silakan semua jadi murid. Sampai dibilang jadikan semua bangsa. Dari huk mana saja. Dari kampung mana saja. Dari suku mana saja. Dari latar belakang keluarga apa saja. Silakan mereka direkrut jadi murid. Dan kalau sekolah kepada Yesus, sekolahnya GRATIS. Malah dia yang bayar kita, bukan kita yang bayar, kata dia. Dia bayar kita dengan apa? Darah yang mahal. Kita sekolah, kan kalau dulu kita sekolah-sekolah, kita yang bayar SPP. Bukan sekolah yang bayar kita SPP. Tapi kalau Tuhan, dia bayar kita, bukan kita bayar dia. Amin mama dari WK Bubak. Dulu anak-anak dong sekolah ini kan ke orang tua yang jungkir balik ya. Sampai ikat perut. Biar anak sekolah. Tapi kalau sampai kita dijadikan orang kudus. Itu karena dia yang berkorban di kayu salib. Makanya kita dikuduskan. Jadi hormat Tuhan baik-baik. Sayang dia lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, yang dibilang murid-murid Kristus itu adalah mereka yang punya hati yang bermurah hati seperti Tuhan. Yang punya hati berkemurahan, punya hati seperti Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkemurahan, yang jadi murid juga harus punya kemurahan hati. Ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid, perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik. Dan memberi sedekah. Nah kalau murid Tuhan, dia harus punya hati seperti begini.
Dia harus punya hati yang berbuat baik, memberi sedekah. Dia peka dengan sekitarnya. Dia peka dengan orang-orang di sekitarnya yang ada dalam kondisi kekurangan. Dan ini konsep, jangan saudara berpikir bahwa berbelas kasihan, berkemurahan hati menyangkut persoalan lahiriah saja. Harus punya hati yang berkemurahan melihat kondisi di sekitar kita, teman, sahabat kita, suami kita, istri kita, keluarga kita. Mereka sebetulnya ada dalam kondisi miskin secara rohani. Ini perlu ditolong. Mereka harus perlu diberi sedekah supaya jiwanya jangan lapar. Supaya jiwanya jangan binasa. Itu murid Tuhan yang sejati. Kalau murid Tuhan yang sejati itu dia akan bantu teman-temannya. Kalau temannya tidak mengerti pelajaran, dia harus memberi bantuan, dia kasih dia bantu, dia terangkan. Jangan jadi egois. Tahu, berbagi apa yang dia tahu, amin. Jangan waktu mengerti sendiri yang guru terangkan, lalu sekikir untuk kasih ilmu kepada orang lain. Tuhan saja tidak sekikir dengan kita, tapi kita sekikir dengan orang. Saudara tahu, saudara pernah baca itu cerita ya, 2 orang yang dibebaskan hutangnya ya. Yang satu banyak, yang satu sedikit. Dia yang banyak sudah dibebaskan oleh Tuhan, lalu dia coba tagih dia utang yang sedikit. Lalu waktu dia tidak bayar, yang orang yang berhutang yang sedikit tidak bayar kepada dia siksa dan aniaya. Padahal dia tadi yang punya hutang begitu banyak, dibebaskan seluruh hutangnya. Jadi harus punya belas kasihan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus siap bantu orang lain. Baik secara lahiriah, terlebih secara rohani. Ada amin. Apalagi sekarang Tuhan kasih kita itu HP ya. Dulu kita mana punya HP. Nah sekarang kalau ada HP, kita bisa saling berbagi. Kasih kata-kata kekuatan. Kalau ada humor, kirim ke seorang yang stres-stres. Humor yang kudus, bukan humor cabul. Kasih kuat dengan firman Tuhan, dengan ayat-ayat firman Tuhan. Ada amin. Ini bahasa, ini omong, ini bahasa basi sebetulnya. Tapi apakah tertanam lalu kita lakukan? Omong begini sebetulnya ini sama dengan omong biasa, ini bukan khotbah. Omongnya kayak begitu. Tapi coba kita betul-betul renungkan. Apakah kita sudah betul-betul berbagi dengan baik? Berbagi dengan benar. Kasih barang baik. Kalau kita kasih buat orang, jangan kasih yang sisa apalagi basi. Kasih barang baik. Yang setuju bilang amin. Nanti sudah terobek baru kita kasih, kita pun pakaian terobek kepada orang. Lalu akhirnya dia pakai semua. Karena kita kasih barang rusak, barang tidak baik. Tapi kalau kita kasih barang baik, orang akan pakai dengan nyaman. Apalagi kalau kasih firman Tuhan, itu barang bukan barang basi, tapi barang yang memberi hidup, suara kebangunan rohani, berita pembebasan, berita kelepasan, berita kehidupan. Sekarang dia belum berubah, tapi itu benih dengar, benih itu hidup. Mungkin hari ini laki masih mengong, istri masih mengong, tapi satu waktu benih itu akan tumbuh, hidup dan bekerja kepada saudara kita, keluarga kita, kepada orang kita, bahkan musuh sekalipun. Sampai Alkitab bilang, waktu kita balas baik yang jahat dari orang buat jahat kepada kita, lalu kita balas dengan baik, kita sedang timbun apa? Bara api. Dan kalau timbun bara api, saudara, kita injak bara api, saya suronggeng, apalagi timbun dengan bara api. Bisa paham? Kita sentuh bara api saja, kita suronggeng dan berteriak, apalagi kalau bara api itu tertimbun di atas kepala. Panas. Lalu paling tidak terbakar rohnya, terbakar hatinya, terbakar jiwanya. Lama-lama dia juga akan berubah. Kalau dia tidak berubah, dia makin memberontak, maka dia terbakar hangus dan ludes sampai selesai. Lakukan kebenaran, itu muridnya Tuhan.
Kadang-kadang kita tidak bikin salah orang, tapi Mazmur Amsal bilang kita dipersalahkan tanpa alasan. Kita dibenci tanpa alasan, tapi terus lakukan yang benar. Amin. Bahkan kita ikut Tuhan juga banyak orang kan tidak suka kita waktu kita ikut Tuhan. Kalau duduk dengan dia di Paklaru, wah itu dia senang. Tapi kalau kotong duduk omong cerita tentang Tuhan, dia suka. Tapi pakrol bambu yang omong kosong, itu dia suka. Memang setan bayangkan dia kasih sesuatu untuk barang yang tidak baik itu, dia akan membuat orang nyaman dan betah untuk dengar. Tapi kalau omong tentang Tuhan, orang tidak melakukannya, tidak suka. Tapi ingat, kita ini murid Tuhan, tetap bermurah hati. Tetap berbagi, tetap kasih, sebab itu benih pasti tumbuh. Yang berikut, yang dibilang murid Tuhan adalah mereka yang punya persoalan. Mereka yang punya pergumulan. Murid itu, dia naik level kan ada persoalan. Dia harus mesti dapat soal. Dia mesti dapat soal ujian untuk dia naik level. Jadi kalau kita jadi muridnya Tuhan, memang kita harus ada yang namanya pergumulan. Memang kita harus temui yang namanya persoalan, masalah, kesukaran. Di sini ada yang tidak punya persoalan? Atau semua di sini semua nyaman-nyaman? Atau karena ada masalah, ada kebutuhan, bahwa kita merasa bahwa kita punya banyak pergumulan, banyak persoalan, makanya kita datang lari di kaki Tuhan. Ada amin? Apakah uang menyelesaikan segala sesuatu? Apakah jabatan menyelesaikan segala sesuatu? Apakah kepintaran menyelesaikan segala sesuatu? Apakah nama besar menyelesaikan segala sesuatu? Saya kan suka omong ulang-ulang tentang Yairus. Yairus punya jabatan, Yairus punya uang, Yairus punya nama besar, tapi toh dia punya kekurangan, punya kesulitan, punya pergumulan. Anak satu-satunya umur 12 tahun, seorang anak perempuan. Biasanya di mana-mana anak perempuan lengket dengan papa ya. Ini anak perempuan satu-satunya 12 tahun. Sakit, hampir mati, dan nanti kita tahu bahwa anaknya mati. Tapi apakah sekolah teologinya di sekolah Alkitab? Teologi perjanjian lama, lalu jabatannya di rumah Tuhan sebagai kepala rumah ibadat. Lalu dia punya uang, apakah bisa tolong dia? Tapi yang menolong dia waktu dia jatuh tersungkur di kaki Tuhan. Jabatan dia simpan tahan, lalu dia jatuh tersungkur di kaki Tuhan, bukan di persekutuan doa, bukan di kaki Dian, bukan di gedung gereja, tapi Alkitab berkata di tepi danau. Jadi pangkat simpan tahan ya. Mau lihat mujizat, mau lihat pertolongan Tuhan, rendahkan hati kepada Tuhan. Belajar untuk sabar di kaki Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Lalu dia harus punya iman. Waktu dia belajar Taurat, dia tidak terlalu tahu tentang iman. Pokoknya tiap bulan, habis bulan terima gaji. Tiap tanggal 1 dapat gaji. Kan dia kepala rumah ibadat, artinya gajinya seluruh biaya kehidupannya itu ditanggung oleh umat. Jadi dia tidak ada yang namanya pusing. Sekarang Tuhan bilang, ini dia harus dapat ujian. Kalau mau jadi murid, siap untuk dapat ujian. Mau jadi murid yang naik level dan tidak tinggal di kelas, dan hanya dari dulu kelas 1 SD terus, mau naik kelas 2 atau mau tamat dari kelas 6, naik kepada jenjang SMA, SMP, dan seterusnya, sampai perguruan tinggi, harus namanya apa lagi? Ujian. Mau pindah itu barang apa yang tergantung di topi kiri ya, yang di dalamnya isi gardus. Itu barang pindah dari kiri ke kanan itu kan harus melalui dalam ujian skripsi. Itu kan simbolis saja nanti waktu pakai itu barang hitam. Tapi waktu ujian sarjana itu yang menentukan bahwa engkau ditamatkan di perguruan tinggi. Lalu nanti di wisuda menjadi seorang mahasiswa yang keluar sebagai pemenang. Ada amin. Sampai Alkitab bilang, kalau kita jadi pemenang, kita lebih daripada pemenang. Bukan pemenang saja, lebih daripada pemenang. Itu ayat yang ke-37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal.
Jadi ini Tabita ini, yang dibilang Dorcas, dia orang kudus, dia murid Tuhan, dia pengikut Tuhan. Tapi saudara lihat, ternyata dia sudah memberi di sedekah, dia bantu orang, dia bantu janda-janda, dia bantu orang miskin. Tapi toh dia ada mengalami yang namanya ujian, sakit sampai mati, sampai meninggal. Jadi ingat baik-baik saudara, walaupun kita ikut Tuhan, sudah banyak berbuat baik, berbuat sedekah, kita tetap punya persoalan. Bahkan kita pun persoalan belum sampai kepada tingkat mati seperti Tabita atau Dorcas. Tapi kalau toh mati pun, pertama Korintus 10 ayat 13 bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan. Sekarang Bet mau tanya jujur. Kalau anak kita mati, itu biasa? Buat kita itu sangat luar biasa. Tapi Tuhan Yesus bilang oleh ilham Roh Kudus kepada Paulus, untuk jemaat di Korintus dia bilang itu persoalan biasa. Nah kalau mati saja dia bilang biasa, berarti kalau kurang uang, di bawah biasa. Hanya kita yang manusia, yang setan yang kasih ngiang-ngiang di telinga kita, dakwah kita, kasihan lu ikut terus Tuhan, lu persekutuan doa terus, tapi lu susah terus. Tapi ingat, yang mati saja Tuhan bilang itu tidur atau biasa. Sebab tidur itu kan biasa. Nah kalau mati biasa, berarti kalau kurang uang, di bawah biasa. Memang kalau omong kalau dengar kayak enak. Tapi sakitnya tapi sekarang beta mau tanya, kalau kita tidak percaya itu kalimat Tuhan bilang itu biasa, saya takut Tuhan usir kita. Ingat ya cerita Yairus, ketika Yesus bilang jangan takut, dia tidak mati tapi sedang tidur, semua yang dengar kan tertawa. Maka Yesus mengusir semua. Saya takut kalau kita tidak percaya Yesus dan lebih percaya setan, walaupun kotong pun diri badan ada di persekutuan, ada badan diri badan ada di gereja. Ini dong pun diri badan kan ada dalam hadirat Allah. Banyak kan dong pun diri badan dengan Tuhan. Kita kan tidak lihat Tuhan sekarang. Mereka pun badan berdiri, duduk berdiri, semua diri badan dengan Yesus. Tapi tidak percaya perkataan Yesus. Artinya yang dong percaya siapa? Perkataan setan. Akhirnya Tuhan usir. Saya tidak mau begitu. Saya mau saya ada dengan Tuhan, dapat dengar Tuhan, dapat lihat Tuhan, merasakan Tuhan. Saya tidak mau diusir oleh Tuhan. Kalau bisa saya mengalami apa yang Tuhan kerjakan. Hai Talita, kum. Talita kum artinya, hai anak bangkitlah. Apa yang bangkit? Dompet bangkit. Kaleng beras dong bangkit. Bodoh dong bangkit jadi pintar semua. Jadi memang jadi murid Tuhan itu mesti ada soal. Ya jangan pikir kalau jadi murid Tuhan semua aman. Yang di jalan tol saja bilang aman, ternyata katanya banyak tabrakan juga ya. Kalau itu jalan tol. Sudah jam berapa ini? Sedikit lagi. Ada amin. Yang di jalan tol saja ada tabrakan. Apalagi biasanya lebih banyak di Jogorawi ya, Kaina. Jakarta Puncak. Yang berikut yang dibilang murid Tuhan adalah mereka yang harus belajar seperti gurunya, rendah hati. Matius 11 ya, ayat 28. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. 11 ayat 28. Coba, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lanjut Pak. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi kalau murid belajar ya, karena aku artinya Yesus yang dibilang guru, lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi mari kita belajar rendah hati seperti guru kita. Guru kita tidak sombong, kita juga tidak perlu sombong.
Sebab apa yang kita sombongkan? Ini guru ini kalau dia mau sombong, dia bisa sombong. Ini guru pemilik segala sesuatu. Kita ini baru ada HP sedikit yang apa ya? HP yang sedikit mahal. Rasa-rasa orang lain punya HP sound betul, semua dia punya yang paling betul. Padahal ada istilah orang dunia ya Kak Nuri, di atas langit masih ada langit. Tapi kita yang manusia sudah lihat, kalau guru dia mau sombong, wajar kalau bilang dia sombong, kok dia pemilik segala sesuatu, dia turun lagi bukan dari dalam bumi, dari atas bumi, langit pun atas. Kita bilang belajarlah kepada dia karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah kita ini yang keluar tidak ada apa-apa, datang telanjang, pulang juga telanjang, lalu yang makan nanti waktu telanjang itu, apalagi cacingnya jadi tanah kembali. Tapi ini benih kesombongan itu memang datang dari Taman Eden. Jikalau engkau makan buah pohon ini, engkau akan sama dengan Allah, engkau akan sama dengan Tuhan. Padahal sebelum dia makan, dia sama dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nanti setan putar sedikit. Sonde, kalau lu makan itu buah pohon, lu akan sama dengan Tuhan. Padahal sebelum makan pun sama dengan Tuhan. Tapi setan putar. Jadi itu roh keinginan untuk angku, untuk sombong, itu kutuk dari Taman Eden. Makanya Tuhan bilang sekarang belajar. Belajar kepada saya. Itu ayat 35, saudara lihat. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Orang rendah hati. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia hidup. Ia masih hidup. Ayat yang ke-40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa ini tersiar di seluruh Yope dan banyak orang percaya dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara lihat, murid Tuhan yang sejati itu dia rendah hati. Alkitab tulis Lida itu dekat dengan Yope. Dekat yang dimaksud itu di sini bukan dekat dari sini di CV Guntur. Ternyata kalau di Sears dicari itu sekitar 15 sampai 16 kilo. Dari mana Kak Ina kalau 15? Dari sini ke Penfui ya, ke bandara. Ya ke Taros ya. Itu jalan. Itu orang yang rendah hati itu artinya siap untuk orang bisa minta ya. Minta dia untuk datang. Jadi kalau ada orang yang minta kita doa atau minta kita sesuatu yang mampu kita lakukan, murid yang sejati, muridnya Tuhan itu, dia akan melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Dia bersegera. Ini lumayan jauh. Dia bilang bersegera. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Menjadi murid Tuhan, menjadi murid yang siap untuk orang tanya-tanya. Untuk orang minta pendapat. Untuk orang menjadi tempat minta tolong. Itu murid Tuhan yang benar. Ya kalau tidak ada, jujur bilang tidak ada. Tapi kalau ada lalu kita tidak kasih, kita bukan orang yang rendah hati. Dia ini rasul besar. Dia ini anggaplah hamba Tuhan besar.
Dia seorang yang sebetulnya untuk meminta dia jalan begitu, apalagi kalau jalan yang cukup jauh. Tapi kalau orang rendah hati, karena dia tahu dia murid Tuhan, dia sedang melakukan perintah guru, dia sedang melakukan ajaran guru, dia pergi untuk tolong orang lain. Kalau Tuhan suruh kita pergi untuk melayani, jangan pikir jauh dekat, ada amin. Jangan pikir untung atau ruginya, amin. Belajar kepada saya karena saya lemah lembut dan rendah hati. Itu pikul aku, itu untuk jalan itu. Hari apa yang lalu, tanggal 20, sedikit lagi ya, tanggal 25 yang lalu, gembala sidang kami, itu ulang tahun yang ke-75. Jadi acaranya dibuat jalan kaki dari Bismarck, dari GSJA Pancaran Kemuliaan Bismarck, finishnya di GSJA Perjanjian Baru, itu jalan kaki. Jadi pergi di drop dengan, ada yang pakai pickup, ada yang dengan bis gereja, lalu dari sana jalan kaki turun. Pulang, saya kan di kantor jadi tidak ikut. Jadi saya tepa di gereja saja setelah pulang kantor. Jadi malamnya, besoknya tanggal 6, saya pu istriku subangka-bangka. Lalu harus dioleskan dengan minyak nona mas. Jadi kalau jalan-jalan takujub itu sekitar 10 kilo atau 12 kilo. Itu turun-turun. Tapi bangka, kaki dong bangka. Ini perjalanan yang suhunya ekstrim. Timur Tengah itu suhu siang hari panas. Tapi kalau murid yang sejati, Tuhan bilang pergi. Walaupun kelihatan bilang Yope dan Lida itu dekat. Mungkin sama kayak timur pun dekat. Di sini saya coba pilih loh. Jadi ternyata waktu dicari 15 sampai 16 kilometer. Tapi orang rendah hati siap untuk pergi demi keselamatan orang lain, demi pemulihan orang lain, demi orang lain ditolong. Orang rendah hati itu tidak pikir untung atau rugi. Ingat Stefanus, saudara yang kekasih, dia layani para janda. Tapi orang yang setia, yang penuh Roh Kudus, yang penuh iman, penuh hikmat, penuh cinta Tuhan, dia tahu diri bahwa dia murid, dia lakukan dengan setia. Dan saudara tahu Kisah 6 ayat 7 bilang apa? Firman Allah makin tersebar. Kisah 6 ayat 7 Pak Bayu. Adik, Kisah 6 ayat 7, sedikit lagi saya mau berhenti. Kalau betul-betul kita jadi murid. Kisah 6 ayat 7, firman Allah makin tersebar. Jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Sejumlah besar imam yang hanya belajar Taurat, hanya untuk sekolah jadi sekolah teologi, hanya untuk isi otak, menyerahkan diri dan percaya. Dari seorang siapa? Stefanus dan beberapa diaken-diaken yang melayani orang-orang miskin, yang melayani para janda. Dalam kesetiaan, justru bukan dapat apa-apa dari janda, justru beri apa-apa kepada janda. Tapi orang yang melakukan dengan setia, hasilnya seperti ini. Firman Allah makin tersebar. Bukankah sebuah sukacita yang besar? Saudara, kalau mendoakan orang-orang sembuh, sorga tidak bersukacita. Kalaupun bersukacita, presentasinya mungkin hanya 5%. Waktu lumpuh berjalan, sorga pun sukacita mungkin hanya 10%. Tapi kalau orang berdosa bertobat, bukan Tuhan saja yang bersuka, seisi sorga bersukacita. Baru satu orang saja. Apalagi kalau suami, istri, anak-anak, keluarga, om, tante, bu, susi, kung, poh kita. Mas, apalagi mbak, mbok, made ketut, putu, apalagi. Semua bertobat di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Itu yang kalau dia jadi murid sejati. Mari, jadi orang rendah hati. Jangan gepek kita pun jabatan. Jangan gepek kita harus melepaskan hak. Harus keluar dari zona nyaman kita. Jangan pikir untung rugi dulu. Lakukan sesuatu.
Karena Kolose 3 ayat 24 bilang apa? Upah itu dari Bapa di sorga. Upah itu dari Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Dan upah itu Tuhan yang akan kasih. Lakukan. Lakukan. Pasti Tuhan berkati kita. Dan yang terakhir, mereka yang dibilang murid sejati lah. Mereka yang dapat melakukan hal-hal yang besar. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang maha besar. Orang lain tidak bisa bikin, kita bisa bikin. Petrus bisa bangkitkan orang mati. Bukankah sesuatu yang spektakuler? Kita bisa bangkitkan orang yang mati. Mati apanya? Mati rohaninya. Kita bisa hidupkan, kita bisa bangkitkan, kita bisa tolong, kita bisa seberangkan kehidupan untuk mereka dapatkan kehidupan. Dan kalau mereka dapat hidup, Tuhan akan berpesta. Ingat tentang anak bungsu, dia sudah mati. Tapi sekarang adikmu yang mati itu sudah hidup. Lalu dia kasih pakai apa? Kasih pakai sepatu, kasih pakai cincin, lembu tambun dibunuh. Lalu dia buat pesta. Saya rasa waktu saudara-saudara kita kembali kepada Tuhan, waktu mereka mendapatkan Tuhan dan Tuhan dapatkan mereka, surga bersukacita. Kalau surga bersukacita, masa beta tidak bersukacita? Amin. Apakah waktu mereka melacur, apakah waktu mereka judi, saya tertawa terbahak-bahak? Justru saya harus sedih. Karena di surga juga sedang sedih. Tapi kalau dia dipulihkan, surga bersukacita, saya pun bersukacita. Itu murid yang sejati. Murid yang sejati tidak merasa bahwa saya yang penting, saya pintar, yang lain biar bodoh. Tapi murid yang sejati, murid Tuhan yang sejati, dia mau kalau bisa semua mendapatkan hal yang sama dari Tuhan. Kalau kita pintar, pintar sama-sama. Kalau bodoh, bodoh sama-sama. Itu baru murid yang betul. So, untuk sekarang ini, yang zaman sekarang, kebanyakan yang pintar juga tidak dapat kerja. Kadang-kadang saya baca di internet, kadang-kadang yang dulu yang bilang IQ-nya tinggi, rendah nilai-nilai, kadang sudah dapat kerja. Yang biasa-biasa saja di sekolah, tiba-tiba nanti dong bisa punya pekerjaan. Bukan berarti saya tidak perlu tentang IQ, tapi kalau IQ lalu introvert, tidak tahu beromong, tidak tahu berkomunikasi, tidak berkreatif, itu tidak ada guna. Tapi mari belajar kepada guru. Mari, makanya di sekolah-sekolah swasta, saya tidak bilang sekolah negeri tidak baik, tapi di sekolah-sekolah swasta itu mereka terima sedikit-sedikit, maunya mereka supaya sekolah mereka makin berakreditasi. Jadi kalau 10 orang atau 16 orang itu betul-betul dididik untuk semua jadi cerdas. Nah, kalau sekolah swasta saya begitu, apalagi Tuhan, dia mau kita jadi orang yang cerdas. Cerdas berpikir, cerdas melakukan segala sesuatu. Orang lain tidak bisa lakukan, orang milik Tuhan dapat melakukannya. Ada amin. Mari tundukkan kepala, Tuhan tolong kita. Yesus.